Kita lanjut. Kemudian garam yang terbentuk dari asam kuat basa lemah. Maka sifatnya apa nih garam ini? Garam ini pasti sifatnya garam yang bersifat asam. Kenapa asam? Nanti kita jelaskan sesuai berdasarkan reaksi. Tapi saya mau tekankan Anda paham kesimpulan akhirnya ini dulu. Kenapa asam? Karena dia salah satu yang kuat itu adalah asam. Dia terhidrolisis apa? Terhidrolisis parsial. Oke? Sampai di situ paham? Apakah dia mampu untuk memerahkan lakmus biru? Iya, karena sifatnya asam. Contohnya apa? Kita lihat contoh misalkan yang kuat, salah satu asam kuat HCl yang tadi yang pertama ya, HCl ditambah dengan basa lemah katakanlah NH4OH. Saya mau jelaskan juga untuk NH4OH ini sama saja dengan NH3. NH3 ini yang bukan dalam bentuk larutan, tapi masih dalam bentuk gas. Kalau dalam larutannya itu sudah menjadi NH4OH. Sehingga reaksinya tadi yang minus plus NH4 ini kan plus, OH minus OH itu kan minus hidroksid. Cl ini minus, H ini plus muatannya. Sehingga kalau yang H lari ke OH dan Cl minus lari ke NH4. Jadinya adalah NH4Cl ditambah dengan H2O. Nah, garam ini sifatnya adalah asam. Kenapa? Karena Cl ini berasal dari asam kuat, yaitu asam kuat, yaitu adalah HCl. Oh, kemudian timbul pertanyaan, bagaimana Pak? Kok dia bersifat asam garam itu? Terus dijelaskan secara ilmiahnya seperti apa? Oke, kita lihat. Misalkan kita punya garam NH4Cl, ya, kita larutkan ke dalam air. Nah, antara NH4Cl ini kalau dilarutkan dengan air itu akan terionisasi nih, akan membentuk NH4 plus ditambah dengan Cl minus. NH4 plus kemudian karena kita masih ada di dalam air, otomatis dia akan bereaksi dengan H2O ditambah dengan plus ditambah dengan H2O. Maka reaksinya akan membentuk NH4OH, ya, karena plus ketemu dengan minus di sini. Ingat bahwa untuk H2O itu terdiri dari satu ion H plus dan satu ion OH minus, gitu ya. Ingat ini wajib, air itu selalu H plus dan OH minus, sehingga NH4 jadinya NH4OH karena H plus dia lari bersamaan dengan minus ditambah dengan H plus. Sedangkan untuk Cl minus ini dia ternyata tidak terurai oleh air, ya, karena dia berasal dari asam kuat.
begitu juga yang basa kuat, dia tidak terion oleh air, ya, sehingga dia tidak mampu tidak bereaksi. Sehingga dengan demikian dikatakan bahwa salah satu yang lemah atau salah satu saja yang kuat itu akan terhidrolisis sebagai. Kenapa? Karena tidak semua ion dia terhidrolisis oleh air. Kemudian kenapa kok sifatnya asam nih Pak? Nah, reaksi ini menjelaskan bahwa ke dalam reaksi ini menghasilkan H+ inilah yang kemudian mempengaruhi sifat dari garam. Sampai di situ mudah-mudahan kalian paham. Lanjut yang nomor 3, yaitu asam berasal dari asam lemah dan basa lemah. Nah, untuk yang asam lemah dan basa lemah ini dia akan terhidrolisis sempurna. Salah satu contoh katakanlah NH4OH ditambah dengan CH3COOH. Ini asam lemah basa lemah bereaksi membentuk CH3COO. Jadi NH4OH ditambah CH3COOH menghasilkan CH3COONH4+ ditambah H2O. CH3COONH4 jika di dalam air maka akan terurai menjadi ion CH3COO- ditambah dengan NH4+, sehingga keduanya ini akan terurai oleh air atau akan bereaksi dengan air. Ya, akan bereaksi dengan air. Kalau ditambah direaksikan dengan air, maka akan kembali lagi membentuk asamnya dan basanya. Ini otomatis akan membentuk CH3COOH ditambah dengan OH-, ya kan. Sedangkan yang di sini akan membentuk NH4OH tambah dengan H+. Sehingga terhidrolisis sempurna karena ion dari asam lemah, ion dari basa lemah itu dapat terurai oleh air. Seperti itu. Jadi semoga kalian bisa menyimak lagi. Kuncinya adalah Anda menghafal mana yang tergolong asam kuat dan mana yang tergolong basa kuat. Di luar dari asam kuat dan basa kuat, maka dia tergolong lemah. Oke? Dengan demikian, Anda bisa menentukan mana reaksi yang berlangsung terhidrolisis sempurna, mana garam yang terhidrolisis sebagian, dan mana yang tidak terhidrolisis. Semoga kalian paham dengan apa yang saya sampaikan. Jangan lupa subscribe, kemudian like video ini. Oke. Share juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian berikut garam yang terbentuk dari asam kuat basa kuat. Ion-ion yang dihasilkan dari garam berasal dari asam kuat dan basa kuat. Tidak ada yang bereaksi dengan air. Sebab jika dianggap bereaksi maka akan segera terionisasi. Nah, kalau anggap saja dia bereaksi dengan air, dianggap dia akan segera terionisasi kembali, ya, secara sempurna membentuk ion-ion semula. Oleh karena itu, konsentrasi ion H+ OH- dalam air tidak terganggu sehingga larutan bersifat netral. Nah, ini pengecualian.
Kalau yang garam ini, garam yang berasal dari berasal dari asam kuat dan basa kuat ditambah dengan basa kuat, ya itu. Ini dia tidak terhidrolisis, tidak terurai oleh air. Ini tidak bereaksi dengan air, ya, artinya tidak terhidrolisis. Tidak terhidrolisis dia, tapi untuk sifatnya dia netral. Garam ini sifatnya netral. Jadi garam apa yang bersifat netral? Garam yang berasal dari asam kuat. Contohnya adalah yang kuat saja. AOH ini basa kuat, ditambah dengan HCl, bereaksi membentuk HCl, ini kan ini plus menjadi intinya adalah reaksi mau asam apa dengan apa, basa apa dengan basa apa, tetap hasil akhirnya garam dan air. Seperti itu. Nah, ini tidak bisa terhidrolisis, ini juga tidak